Saudara, jika sore hari ini saya meminta Anda untuk meringkaskan satu kata, one word, apa yang menjadi ringkasan kehidupan perjalanan seorang Kristen di tengah-tengah dunia? Saya ulang kalimat saya, kalau Anda kata, saudara, saya minta meringkaskan satu kata. Seperti apakah perjalanan kehidupan orang Kristen di tengah-tengah dunia? Satu kata. Boleh? Langsung ke recall, kerekam satu kata. Oh, di sini ya. Aduh, ada bocorannya deh. Iya. Oke. Tadi pagi dia mengatakan beautiful. Anak muda mengatakan boring. Menarik sekali kalimat yang saya temukan daripada seorang bernama Martin Lloyd Jones. Ini seorang pemikir Kristen yang luar biasa. Bukunya memberkati banyak orang. Saya mengutip perkataan beliau. Dia berkata seperti ini, saudaraku. It is grace at the beginning and grace at the end. Artinya kira-kira di awal, di ujungnya ada anugerah. Tetapi jangan lupa, di ujung nanti, di akhirnya, endingnya pun ada anugerah Allah. Maka dia mengatakan the Christian life starts. Kehidupan orang Kristen dimulai dari apa? Dari sebuah anugerah. Dan kemudian dikatakan it must continue. Harus dilanjutkan juga dengan apa? Dengan anugerah. Dan pada akhirnya kita mengakhiri, kita menyelesaikan perjalanan ini pun dengan anugerah. Sederhananya adalah, ternyata hidup seorang Kristen di tengah-tengah dunia adalah hidup yang tidak mungkin dipisahkan, dikeluarkan, dilepaskan dari yang namanya anugerah. Sesuatu yang melekat dalam perjalanan hidup orang-orang percaya, itulah anugerah. Nah, pada sore hari ini kita sama-sama memikirkan satu konsep yang barangkali familiar di mata kita. Wow, Anda mengatakan saya udah kenal konsep anugerah. Barangkali berpuluh-puluh kali khotbah telah mendengar tentang anugerah. Tetapi izinkan pada sore hari ini kita akan melihat konsep anugerah yang barangkali sesuatu yang baru, yang barangkali mungkin akan membongkar perspektif kita, cara pikir kita tentang memandang kehidupan orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Dari mana? Dari Matius pasal yang ke-20 akan menjadi topik, menjadi dasar perenungan kita pada sore hari ini. Kita bersama-sama melihat Matius pasal yang ke-20. Salah satu perikop atau sebuah ilustrasi, sebuah parable yang Yesus angkat, kemudian menjelaskan tentang konsep anugerah yang luar biasa, yang secara personally mempesona diri saya, saudaraku. Sama-sama kita lihat Matius pasal yang ke-20. Saya akan membacakan di bagian awal, yaitu khotbah ini saya akan memulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-7 lebih dahulu. Matius pasal 20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya suka kita boleh membaca bergantian. Saya Indonesia ayat 1, rekan-rekan ayat kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-7. Adalah scene yang pertama. Demikian firman Tuhan Matius 20, adapun kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Silakan. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Bersama dengan saya ayat 7 mengatakan, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Sederhana sekali Yesus menyajikan bahwa ada 5 kelompok para pekerja. 5 kelompok para pekerja. Kira-kira seperti ini jam-jam kerja mereka. Ada yang direkrut jam 6 pagi, ada yang jam 9, ada yang jam 12 siang, ada yang jam 3 sore, dan terakhir adalah jam 5 sore. 5 kelompok.
Izinkan saya akan memberikan sebuah informasi yang membantu kita boleh memahami lebih baik akan jalan cerita daripada Matius 20 ini, parable ini. Karena perlu tahu bahwa siapakah para pekerja yang disodorkan, yang ditampilkan oleh Yesus di dalam ilustrasi dalam perumpamaan ini. Yang pertama, dengar baik-baik, mereka adalah pekerja-pekerja yang bukan normal. Saya ulang ya, mereka bukan pekerja-pekerja karyawan-karyawan yang normal. Artinya, mereka adalah orang-orang yang, saya memakai bahasa hari ini, karyawan lepas, karyawan harian, bukan karyawan tetap. Lihat perbedaannya. Kalau karyawan tetap itu artinya apa? Dia punya kepastian, dikontrak barangkali 1 tahun, 2 tahun mungkin ikatan kerjanya, itu karyawan tetap, saudaraku. Tetapi mereka adalah karyawan lepas yang dipanggil pekerja harian. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa ternyata mereka, mohon maaf, mereka ternyata adalah kelompok yang dalam strata sosial mereka sangat-sangat low. Mereka adalah orang-orang yang no skill, tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan. Maka yang ketiga, kita tahu bahwa akhirnya dalam kondisi yang seperti itu, maka upah mereka, honor mereka, gaji mereka pasti di bawah UMR. Nah, kita tahu bahwa hari itu tradisi ataupun budaya Israel kuno, upah orang bekerja karyawan normal, yang normal Bapak Ibu sekalian, standar UMR mereka adalah per hari adalah 1 dinar. 1 dinar. Tetapi kita menemukan bahwa ternyata kelompok ini yang adalah orang-orang yang strata sosial di bawah, orang-orang yang low class, orang-orang yang no skill, maka pasti honor mereka, upah mereka di bawah 1 dinar. Ini background yang kita perlu ketahui untuk kita mulai membaca, menelusur akan cerita perumpamaan ini. Jadi ceritanya pagi-pagi hari, kelompok ini ada katakan sekian puluh orang, mungkin sekian ratus orang, setiap pagi. Mereka berkumpul di mana? Mereka kumpul di pasar, datang ke pasar. Ngapain di pasar? Mereka berjajar, mereka berkeliling. Mereka menunggu ada seorang tuan tanah, nunggu bos besar yang punya, katakanlah punya kebun, yang punya ladang, kemudian datang mencari pekerja untuk kebunnya. Jadi mereka tunggu dari jam 6 sampai kemudian larut malam jam 6 paling akhir adalah jam kerja yang terakhir. Itulah pekerjaan mereka, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda kata ada yang kemudian ada tuan yang datang menjumpai mereka, memanggil mereka, maka mereka mendapat pekerjaan pada hari itu. Namun ketika tidak ada tuan tanah yang datang dan menemukan mereka, barangkali mereka pulang ke rumah dengan tangan kosong. Mungkin mereka mengatakan kepada anaknya, kepada istrinya, sorry, papa pulang tidak bawa uang, karena hari ini tidak ada orang yang mempekerjakan papa di dalam kebun atau di ladang. Saudara sekalian, itulah konteks yang kita kenal, para pekerja yang direkrut, yang bekerja di dalam Matius pasal 20. Kita teruskan lebih jauh. Kalau kita perhatikan dengan baik dalam pembacaan tadi, narasi yang kita telah baca dengan teliti, maka dari 5 kelompok tadi, maka saya boleh memberikan sebuah kategori. Saya mau coba membuat satu kelompok-kelompok, karena kita tahu bahwa ternyata ada kemiripan-kemiripan dari 5 jam kerja ini. Ada 3 kategori. Seperti apa kategorinya? Perhatikan baik-baik. Yaitu pertama adalah kategori orang-orang yang bekerja jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Si tuan keluar jam 6 pagi, masuk ke pasar, bertemu dengan sekelompok orang, kemudian mereka ditanya, apakah kamu bekerja? Tentu jawabannya iya. Dan pertanyaannya, berapa upah yang dijanjikan kepada kelompok yang pertama? Ada yang mau jawab? Berapa? 1 dinar. Alkitab dengan jelas mencatat 1 dinar. Sudah ingat baik-baik? Tadi di awal saya katakan, mereka para pekerja upahan di Israel kuno adalah orang yang low class, adalah orang yang no skill. Berapa gaji mereka seharusnya? Berapa gajinya? Di bawah UMR, di bawah 1 dinar. Masih ingat?
Namun ketika sekarang ada orang menawarkan dia pekerjaan dan kemudian diberikan perjanjian, berapa upahnya? 1 dinar. Ternyata dia menemukan satu jumlah yang lebih besar. Apa artinya? Kelompok satu memperlihatkan apa? Dia mendapatkan yang namanya anugerah. Setuju? Anugerah, saudara. Harusnya gaji saya di bawah 1 dinar, tapi tiba-tiba seorang tuan yang baik, dia hadir menawarkan 1 dinar. Saya pekerja yang di bawah, yang tidak normal katakanlah, tetapi saya dianggap sebagai orang yang normal. Wow, anugerah besar. Kelompok kedua, kategori kedua, yaitu mereka yang bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ini adalah kategori orang-orang yang kedua, kelompok atau kategori yang kedua. Si tuan tanah menjumpai mereka jam 9, jam 12, jam 3 sore. Perhatikan, menarik sekali. Pertanyaan, berapa upah yang diberikan, yang dijanjikan kepada kategori kedua? Berapa? Berapa? Sepantasnya. Wow. Berbeda. Perhatikan saudara. Kalau tadi jelas 1 dinar ya, deal, mereka shake hand. Oke. Tetapi kategori kedua, saudaraku, tidak ada angka yang disebutkan. Dia hanya mengatakan, saya berikan kamu upah sepantasnya. Oh pasti, kelompok kedua menyadari, karena mereka bekerja belum 12 jam. Saya mengatakan bahwa jam kerja pada hari itu adalah 12 jam. Berbeda dengan konteks kita hari ini. Dan orang-orang kategori kedua mereka sadar, kami bekerja nggak sampai 12 jam. Lagi pula standar kami bukan standar karyawan tetap. Maka kalau sang tuan mengatakan, saya berikan kamu sepantasnya, itu adalah hal yang sangat wajar. Dalam hal ini, kelompok kedua, kategori kedua para pekerja ini, mereka menantikan belas kasihan dari sang tuan. Betul? Itulah anugerah. Yang ketiga, yang terakhir, kelompok yang datang jam 5 sore, yang paling akhir, yang paling ujung, saudaraku. Kemudian si tuan menjumpai dia di pasar, dikatakan, kenapa kamu tidak bekerja? Gak ada orang pekerjakan kami. Maukah bekerja? Mau. Datang ke kebun anggur saya, silakan gabung dan bekerja. Pertanyaannya, berapa upah yang dijanjikan? Jangan lihat saya, lihat Alkitabnya, saudara. Berapa upahnya, saudara? Mengejutkan sekali. Ternyata tidak disebutkan. Wow. Anda lihat urutannya, dari 1 dinar, satu angka yang besar yang tidak normal. Yang kedua, sepantasnya. Artinya si penerima, si pekerja berharap belas kasihan, itu anugerah. Yang ketiga, saudara-saudara, saya kira pekerja ketiga, dia jauh-jauh lebih bergantung, memohon anugerah. Sekalipun saya bekerja mungkin cuma 1 jam, itu pun mungkin kurang. Please kalau boleh, berikanlah yang baik kepada saya. Anugerah yang ditunggu oleh mereka. Saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Bukankah cerita ilustrasi atau perumpamaan dalam Matius 20 kental sekali dengan nuansa apa? Anugerah. Semua cerita, semua detail, semua komponen, semua sudut diwarnai dengan anugerah demi anugerah yang bertebaran di dalam perumpamaan ini. Saudara-saudara sekalian, sedikit informasi, Anda perlu tahu bahwa orang-orang yang bekerja jam 6 pagi itu menurut penafsir Alkitab secara umum, kebanyakan penafsir Alkitab, mereka mengatakan bahwa kelompok jam 6 ini adalah sebuah parable, sebuah perumpamaan, jadi bukan kisah nyata. Maka ada pesan yang Yesus mau sampaikan dari ilustrasi dari perumpamaan ini. Apa yang Yesus mau gambarkan dari pekerja jam ke-6? Itu menunjuk kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Kepada orang-orang umat bangsa di dalam perjanjian lama yang namanya Israel. Bukankah di antara sekian banyak bangsa di tengah-tengah dunia, Allah memilih mereka? Sama halnya dengan pemimpin, dengan tuan tanah tadi. Datang ke pasar, ada puluhan ratusan manusia di sana. Dan Tuhan itu memilih mereka. Anugerah Allah.
Dan kemudian Allah membuat sebuah perjanjian dengan Israel dalam perjanjian lama. Dan tuan tanah pun membuat perjanjian dengan para pekerja 1 dinar. Pertanyaannya, kalau jam 6 adalah bicara tentang orang-orang Israel di dalam perjanjian lama, siapakah kategori yang kedua? Orang-orang yang di atas jam 9 sampai sore hari. Orang-orang yang bekerja yang tidak normal itu. Para penafsir Alkitab mengatakan itu menunjuk kepada bangsa-bangsa yang non-Israel. Yang di luar Israel, termasuk saudara dan saya. Mari kita ingat baik-baik akan hal ini. Sadar baik-baik Bapak Ibu sekalian, bukankah engkau dan aku dulu, kita adalah orang-orang yang jam 9, 12, 15, dan 17. Kita adalah orang-orang yang pengangguran. Kita adalah orang-orang yang berkeliaran di pasar. Kita adalah orang yang hidup di luar Kristus. Tidak punya pengharapan, tidak punya jaminan, tidak punya kepastian. Kita menanti belas kasihan orang. Kita menanti pertolongan orang. Tapi nggak ada jaminan, nggak ada kepastian. Kalau ada orang baik, kita ditolong dia. Itulah kondisi saudara dan saya di masa lalu. Tetapi bukankah pada hari ini kalau Anda dan saya berada di gereja, bisa kenal Tuhan Yesus, khususnya teman-teman yang dibaptis pada hari ini, bukankah Allah yang kemudian memanggil saudara, memilih saudara, dan menempatkan dirimu di dalam kebun anggurnya? Allah memasukkan saudara, bahkan Allah menempatkan engkau bekerja di dalam kebun anggur itu. Sekali lagi, memperlihatkan sebuah anugerah yang Allah berikan. Saudara-saudara sekalian, ingat baik-baik, hidup Kristen adalah tentang anugerah. Sama-sama dengan saya katakan, hidup Kristen adalah tentang anugerah. Ingat seumur hidup, semata-mata anugerah, hanya anugerah. Kita lanjutkan pembacaan kita memasuki scene yang kedua. Teruskan ayat yang ke-8 akan kita baca bersama. Anda merespon ayat 9, kita membaca hingga ayat yang ke-12. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. 9 sama-sama. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. 11. Sama-sama 12. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Menarik sekali. Bagaimana cara Tuhan besar ini membagikan upah kepada orang yang sudah bekerja seharian itu? Menarik sekali. Commonly kalau orang membagi upah, biasanya yang datang duluan kerja lalu dibayar shift pertama, right? Kemudian dapat gaji, dia pulang. Kemudian shift kedua, berapa jam kerjanya? Dibayar. Pulang, shift ketiga. Terus begitu bukan? Itu sesuatu yang normal, yang wajar. Tetapi aneh sekali, Tuhan ini memakai metode yang terbalik. Yang kerja paling akhir jam 5 dipanggil duluan, kemudian diberikan upah. Lalu mulai mundur jam 3, jam 12, jam 9. Saya berimajinasi ketika yang jam 5 dipanggil oleh Tuhan ini. Tuhan mulai mengatakan, berapa jam kamu bekerja? Dia tunduk. Nggak sampai sejam, bos. Iya, jam 5 tuannya keluar ke pasar. Lihat mereka. Ayo kerja ke kebun saya. Kemudian mereka jalan ke kebunnya. Itu memakan waktu, saudara. Tiba di kebun diajarin gimana kamu cara bekerja, di briefing kira-kira singkat ya. Paling tidak mungkin 5:10, 5:15 baru bekerja. Jam 6 selesai.
Ditanya, berapa lama kamu bekerja? Dia tunduk, nggak sampai 1 jam. Dia berharap, ya memang nggak ada perjanjian sih. Dia tidak memberikan info berapa upah yang saya terima. Lalu tiba-tiba Tuan itu membuka dompetnya. Dia keluarkan uang 1 dinar. Wah, dia kaget sekali. 1 dinar. Saya pekerja yang low class, yang no skill. Kalaupun saya bekerja 12 jam, tidak mungkin 1 dinar, tidak mungkin. Saya bekerja 1 jam saja. Dia beri 1 dinar. Dia terima dengan sujud syukur, saudaraku. Sementara itu yang bekerja jam 6 dia yang lihat. Dia perhatiin, waduh, hebat ya. Ternyata Tuhan ini Tuhan yang mantap. Tuhan yang bagus. Seumur-umur saya bekerja, tiap hari lepas hari, tidak pernah jumpa dengan Tuhan yang begitu bagus sekali. Biasa saya diberikan di bawah 1 dinar, kata orang jam pertama. Tetapi hari itu saya menemukan ada orang bekerja belum sejam, dikasih 1 dinar. Betapa baik hatinya Tuhan ini. Lalu dia mulai pikir, kalau yang begini saja diberi 1 dinar, yang nggak sampai 1 jam kerjanya. Sementara saya berapa jam kerjanya? 12 jam. Tolong bantu hitung, berapa yang dia terima minimal? Ini yang jawab ini adalah pengusaha tuan tanah ini. Cepat hitung dia. Yang susah hitung, dia adalah orang-orang yang kerja sebagai pekerja tadi. Susah hitungnya, berapa ya? Dia pikir 12 dinar di tangan saya dong. Wah, dikatakan ini pulang bisa belanja ini, makan enak ini, pasti istri di rumah, anak-anak semua saya buat mereka bahagia. Giliran dipanggil jam 6, mari datang sini. Berapa jam kamu bekerja? 12 jam bos. Berapa perjanjian yang saya buat pada kamu? Kesepakatan kita berapa? Kita deal bukan? Berapa dealnya? 1 dinar. Nih 1 dinar. Wah, dia mulai marah dia. Not fair. Betul? Itu ceritanya apa Bapak sekalian? Pertanyaannya, kenapa dia marah? Menurut Anda, Tuhan itu adil atau tidak? Kalau adil, kenapa marah karyawan itu? Anda lihat gambar ini, saudara sekalian. Saya sengaja membuat gambar untuk memperlihatkan hal yang mudah kita pahami. Pekerja jam ke-6, saya memberikan gambar space yang besar sekali. Yang memperlihatkan apa? Sebuah simbol, sebuah gambaran. Itulah orang yang merasa diri layak. Merasa diri pantas. Merasa diri hebat. Merasa diri punya hak. 12 jam saya bekerja loh. Penuh, full kerjanya. Tidak satu pun yang terkorting. Anda perhatikan, ketika seseorang berpikir bahwa saya layak, itu hak saya. Perhatikan gambar yang saya munculkan sebagai pembanding. Kalau gambar merah ini, saya mau memberikan keterangan, itulah gambaran prosentase tentang anugerah. Lihat baik-baik. Berapa besar anugerah yang diterima, yang dialami oleh pekerja jam 6? Kecil. Saya ringkaskan pada poin pertama ini, pekerja yang jam 6. Jikalau kita adalah orang yang merasa saya layak, saya punya kemampuan, saya oke, saya pantas. Saudaraku, ketahuilah baik-baik, tanpa kau sadar, di titik itulah engkau sedang atau tidak sedang menghargai anugerah Tuhan. Saudara berkata, saya kerja keras, saya buka toko dari pagi, saya lembur, saya mati-matian bekerja. Kalau maka hari ini saya jadi orang yang kaya, itu wajar. Kenapa? Kan saya kerja keras. Kalau kamu tidak pernah kerja, kamu santai-santai, kamu malas, kamu miskin. Saya kerja keras loh, saya rajin. Dari kecil saya dilatih, tekun, giat.
Maka hari ini saya sukses, saya punya rumah, saya punya aset, saya punya company berkembang. Wajar, perhatikan, sewajarnya, pantas bagi saya. Ketika Anda berpikir seperti itu, sadari anugerah Allah itu kecil. Engkau mengecilkan anugerah Tuhan. Yang kedua, kelompok yang jam 9 hingga jam 3 sore. Saya mau katakan kalau yang pertama ada kelompok yang orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Anugerah Allah dianggap sebagai apa? Take for granted. Sesuatu yang wajar saya dapatkan. Kenapa wajar? Karena saya kerja keras, saya banting tulang, seharian suntuk bekerja saya. Tetapi kemudian kelompok yang kedua, dia mengatakan apa? Saya nggak pantas berada di kebun anggur ini. Bukankah saya adalah pengangguran? Saya berkeliaran di pasar. Tapi kenapa sekarang saya berada di tempat ini? Tuhan mengatakan sepantasnya upaya yang aku terima. Tetapi hari ini di tanganku udah berapa? 1 dinar. Ini angka terlalu besar. Ini angka tidak wajar. Inilah gambaran orang yang memahami anugerah Tuhan. Dia mengerti, saya nggak patut, saya nggak pantas. Tetapi perhatikan kelompok yang ketiga. Perhatikan di sana, space-nya kecil, kecil sekali. Artinya apa? Inilah orang yang menyadari dirinya tidak layak. Tidak layak. Orang yang jam 5 sore mau ngomong apa? Aduh, saya ajak Anda membaca ayat 7. Sekali lagi, perhatikan ayat 7. Ini pengakuan orang yang jam sore, yang jam kelima. Kata mereka kepada sang Tuhan, semua membaca? Karena tidak ada orang mengupah kami. Apa artinya? Orang yang mengatakan, saya adalah orang buangan. Gak ada orang mau dengan saya. Seharian saya di pasar, saya nunggu ada Tuhan yang menghampiri saya, mengajak saya bekerja. Tidak ada. Adapun Tuhan datang, mereka lewatin saya, mereka pilih orang lain. Saya buruk, saya tidak pantas, saya tidak punya kemampuan. Saya disingkirkan. Sampai sore, saya pikir saya pulang dengan tangan kosong. Tapi tiba-tiba muncul satu pria yang memanggil saya bekerja. Perhatikan kolom kanan, anugerah Tuhan warna merah, besar sekali. Tidak pernah berpikir dia, ketika setelah pulang bekerja, bos mengatakan, berapa jam kamu bekerja? Dia tunduk mengatakan, nggak sampai sejam bos. Dalam hati, kasih 1 koin pun nggak apa-apa, saya terima kok. 1 koin kecil pun saya terima, nggak apa-apa, saya terima. Saya tahu diri kok, saya nggak pantas di sini. Itu adalah orang yang jam kelima. Namun ketika Tuhan itu mengeluarkan 1 dinar, dia kaget. Apa kata dia? Aku tidak layak menerima uang ini. Aku nggak pantas. Uang ini terlalu besar bagi aku. Saudaraku, itulah grace. Di ilmu dia mengatakan grace means undeserved kindness. Grace, unmerited favor. Satu pemberian yang gak patut kamu terima. Satu kebaikan yang gak layak kamu dapatkan. Gak layak sama sekali, so. Gimana mungkin pekerjaan no class, gak punya skill, cuma beberapa menit hitungan kerjanya. Dia ditreat sebagai seorang pekerja yang normal. Waduh, dia mengatakan, gemetar tangannya. Saya gak layak terima 1 dinar. Terlalu besar di mata saya. Terlalu besar ini. Setelah itulah orang yang mengerti dan menghargai anugerah Tuhan. It is the gift of God. Itu adalah pemberian Allah kepada manusia. Momen di mana ketika dia melihat dirinya, dia sadar dia adalah orang yang tidak layak di dalam perkenanan Tuhan.
Izinkan saya bertanya, kira-kira saudara masuk kategori yang mana? Jam 6 pagi? Atau yang kedua? Atau yang ketiga? Di mana posisi Anda hari ini? Ada berkata begini, apa yang saya miliki hari ini? Kerja keras saya. Saya mencintai Tuhan, saya rajin ke gereja, saya all out pelayanan kok. Maka wajar Tuhan memberi berkat pada saya, wajar. Atau Anda mengatakan seperti orang yang ketiga yang terakhir, Tuhan, aku punya keluarga yang baik. Aku nggak patut menikmati keluarga yang begitu harmoni. Gak layak saya. Saya orang jahat, saya orang brengsek. Kenapa Tuhan berikan istri yang begitu baik sekali? Anak-anak yang begitu hormat. Tuhan percayakan company yang besar pada saya. Saya siapa? Saya bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa saya ini. Anugerah Allah bukan sesuatu yang kita anggap sebagai take for granted. Tidak, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, ini adalah poin yang penting yang kita perlu pikirkan bersama-sama terkait dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Adakah kita adalah orang yang, saya ulang, kalau yang pertama adalah orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan, taken for granted. Yang kedua adalah orang yang memahami anugerah Tuhan, dia sadar saya nggak layak. Tetapi ketiga, Tuhan menantikan engkau bukan sekedar sadar, bukan sekedar tahu anugerah Tuhan, tetapi yang ketiga Tuhan mau engkau adalah orang yang merayakan anugerah Tuhan. Engkau menghargai anugerah yang besar itu. Dan semua dimulai ketika engkau adalah merasa dirimu tidak layak. Catatan pertama, minta Tuhan boleh membuat kita memelihara kesadaran bahwa saya adalah orang yang tidak layak, tidak pantas sama sekali. Tetapi catatan kedua yang saya mau berikan pada saudara adalah, saya menemukan bahwa ternyata tanpa sadar banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, ternyata ketika mereka ikut Tuhan Yesus, apa yang mereka fokuskan dalam hidup ini? Ternyata mereka berfokus kepada, semua membaca, fokus kepada upah. Ayo sama membaca, upah. Dan bukan anugerah. Bukankah di awal saya katakan hidup Kristen adalah tentang anugerah, bukan tentang upah, bukan, saudaraku. Tetapi hari ini kita yang mengaku diri sebagai anak Tuhan, yang katanya saya tahu anugerah, saya berkali-kali obral kata anugerah dalam mulut saya. Di awal khotbah saya katakan saya mau bicara soal anugerah. Mungkin Anda berkata, aduh sudah tahulah soal anugerah. Aku ngerti, udah ribuan kali khotbah aku dengar soal anugerah Tuhan. Permisi tanya hari ini, kalau engkau tahu anugerah Tuhan, saya bertanya, apa yang menjadi fokus dalam hidupmu hari ini? Anugerah atau upah? Saudara dengar baik-baik, ketika Yesus memberikan perumpamaan Matius 20, tentu bukan tanpa latar belakang. Oh tidak. Pasti ada sesuatu yang memicu, maka Yesus perlu mengangkat cerita yang tebal nuansa anugerahnya. Ternyata backgroundnya dimulai dari mana? Dari Matius 19, satu pasal di atas sebelumnya. Kalau Anda baca dengan teliti, ada satu cerita di sana bahwa satu kali ada seorang muda yang datang bertemu dengan Yesus. Guru yang baik, bagaimana caranya masuk surga? Bagaimana mendapat hidup kekal? Tahu ceritanya? Lalu Yesus malah mengatakan, tuh ada Taurat Tuhan. Pemuda itu dengan bangga, perhatikan, merasa layak, merasa diri hebat. Oh, semua sudah saya lakukan. Dari kecil aku saya patuhi semua itu. Wow, hebat ya. Lalu Yesus mengatakan kepada pemuda itu, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, terakhir apa? Ikut aku. Pemuda itu kemudian tertunduk. Dia tidak mampu memenuhi perintah Tuhan. Perhatikan ya,
tidak mampu meninggalkan segala sesuatu. Hartanya banyak. Dia mengatakan, aduh susah sekali. Maka di akhir cerita muncul diskusi. Waduh, susah sekali ya ikut Tuhan ya. Gimana ya bisa masuk dalam kerajaan surga ya? Itu impossible loh itu, gak bisa loh itu. Itu kira-kira ceritanya ya. Kemudian Petrus yang hadir di tengah-tengah kejadian itu, Petrus dengar, dia melihat fenomena itu. Oh, ada anak muda yang fail, gak bisa ikut Yesus. Dia gak mau melepaskan, meninggalkan semuanya, gak bisa. Lalu Petrus ngomong begini, saudara. Berarti sama-sama kita baca ayat ini. Semua baca, 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, lebih keras membacanya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau loh Tuhan. Stop dulu. Petrus ngomong, kalau pemuda tadi gak mampu meninggalkan segala sesuatu, gak bisa. Dia tahan hatinya, masih genggam, semua digenggam, harta digenggam, semua digenggam. Beda dengan gua. Lihat saya Petrus, saya lepaskan semuanya bukan? Ku tinggalkan perahu, ku campakkan jala, aku lempar ikan. Aku tinggalkan keluarga, orang tua, istri, semua tinggalkan. Ikut Yesus. Hebat enggak? Tapi ujungnya perkataan Petrus, semua membaca? Jadi apakah yang akan kami peroleh? Tanpa sadar Petrus kejar upah. Upah, saudara. Yesus baik. Yesus gak marah-marah. Terus lu kurang ajar ya. Lu gak tahu diri ya. Oh gak gitu, saudara. Maka Yesus mulai memberikan sebuah pengajaran pada Petrus. Muncullah Matius 20. Di mana Yesus mulai berbicara tentang perumpamaan yang dipenuhi dengan nuansa anugerah. Petrus mulai melihat, oh ini toh hidup Kristen. Ternyata bukan soal upah, tetapi soal anugerah. Sejujurnya bukankah saudara dan saya tidak beda jauh dengan Petrus? Setuju? Apa yang kamu kejar? Saya beriman pada Yesus, saya datang gereja, saya ke pelayanan, saya aktif, saya giat. Orang masih ibadah online, saya udah datang gereja, saya pertaruhkan nyawa saya, berani, gak takut COVID saya. Wah, tepuk tangan ya. Seolah-olah Tuhan di sorga, hebat juga lu ya. Ditelus lebih jauh. Apa yang kamu cari? Setelah kamu lakukan demikian, kamu berani untuk Tuhan, kamu cinta Tuhan, pelayanan, segala sesuatu untuk Tuhan. Terakhir kamu ngomong gini, Tuhan, lalu saya dapat apa? Apakah Engkau memberkati saya? Mana mujizatnya? Mana kesembuhannya? Mana pertolongan Tuhan? Mana berkat Tuhan? Tanpa sadar engkau kejar upah. Itulah dirimu dan diriku. Saudara-saudara sekalian, mari kita meluruskan pandangan kita. Jangan mengatakan, saya tahu soal anugerah kok. Bukan engkau tahu, tetapi apakah kau merayakan anugerah dalam hidup ini? Dan orang yang merayakan anugerah Tuhan adalah orang yang sadar diri tidak layak. Dan orang itu adalah orang yang tidak pernah mengarahkan diri kepada apapun selain anugerah. Termasuk bukan kepada upah. Dari kecil saya tahu kita semua diajar konsep ini. Ajaran dunia, ajaran yang umum. Saya bekerja, maka saya mendapat upah. Dari kecil bukan? Anak kecil belajar baik-baik. Kalau kamu belajar, nanti kamu naik kelas. Kamu yang rajin berprestasi, nanti kamu juara. Udah besar, yang rajin kerja ya, jangan malas-malas. Ayo sana cari kangtau, jangan pulang rumah. Kamu jadi orang kaya. Ini adalah format yang dipatrunkan, dipatternkan oleh dunia. Dan saya katakan dalam kasih Kristus, itu bukan kekristenan. Halo? Itu bukan Injil.
Apa ajaran Injil? Apa yang Alkitab nyatakan? Apa yang Yesus nyatakan dalam hal ini, perumpamaan ini? Saya bekerja, saya lengkapkan kalimat saya. Kalaupun saya bisa bekerja, saya mengatakan sesungguhnya itu pun adalah anugerah. Amin. Anugerah, saudara. Bukankah engkau dan aku adalah pengangguran? Kita tahu orang yang berkeliaran di pasar, berkeliaran kita, hidup tanpa harapan, kita tunggu kebaikan orang. Tapi kemudian Allah datang mencari kita, memungut kita, mengambil kita, meletakkan di kebun anggurnya, memberikan kita pekerjaan. Engkau bisa bekerja. Bukankah anugerah? Itulah Injil, saudara. Maka hari ini kalau engkau punya segala sesuatu dalam hidup ini, apapun kamu punya, jangan katakan usaha saya. Tidak, saudara. Allah yang memberikan kepadamu kesempatan demi kesempatan. Saya lengkapkan kalimat ini, saya lengkapkan. Kalau saya bisa bekerja dan Tuhan memberikan upah. Oh betul, ada upah memang. Saya tidak mengatakan kemudian hapus gitu kata upah. Tidak, kata upah itu bertebaran di dalam pasal 20. Tebal sekali upah. Tapi ingat baik-baik, upah itu pun di belakangnya tetap adalah sebuah anugerah. Inilah Injil. Inilah kekristenan, saudara sekalian. Bukan tentang dirimu. Tentang apa, saudara? Tentang anugerah Tuhan. Dari awal, di dalam pertengahan perjalanan kita sampai ending, tidak satu pun ada ruang tanpa anugerah Tuhan memenuhi perjalanan hidup kita. Kalaupun Allah memberikan kita upah, adalah anugerah. Kalau Anda misalnya adalah pekerja jam 5 sore, Anda terima 1 dinar, gemetar tangannya, terlalu besar, saya nggak layak, terlalu besar ini angka. Ini upah betul? Tetapi di balik upah sesungguhnya adalah apa? Grace. Kalimat terakhir. Kalau Anda membaca di ayat yang ke-13, di sana kita menemukan orang yang miskin anugerah, khususnya kelompok yang jam 6 pagi, yang pertama. Maka muncul yang namanya iri hati. Dia mulai marah, dia jengkel, dia mengatakan tidak adil. Kenapa begitu? Comparing, mulai banding-bandingkan. Saya ini loh, udah puluhan tahun ikut Yesus ke gereja, rajin pelayanan, naik turun jadi majelis, berkali-kali jadi hamba Tuhan puluhan tahun, hidupnya cuma gini-gini doang, ya gini-gini aja. Nggak pernah berprestasi, nggak pernah mencapai puncak karir. Tapi lihat orang yang baru baptis ini. Waduh, baru baptis, baru percaya Tuhan, hitungan hari, tiba-tiba bisnisnya melejat, sukses sekali, kaya raya. Tuhan tidak adil. Betul atau betul? Kita pembanding, kita mulai iri dengan orang lain. Itulah ciri orang-orang yang miskin anugerah. Miskin anugerah. Tetapi orang yang limpah dengan anugerah Tuhan, dia mampu bersukacita dengan orang yang bersukacita juga. Saya berimajinasi, harusnya orang yang jam 6 pagi, ketika dia melihat temannya mendapatkan 1 dinar, dikatakan dia shake hand kepada dia, brother, congratulations, selamat ya, kamu mendapatkan anugerah besar. Gak menduga ya, honestly kita sama. Saya pun gak layak terima 1 dinar. Kita sama-sama orang buangan loh. Kita sama-sama orang gak laku. Kita sama-sama adalah orang yang under, ya, orang di bawah. Tapi kita diberi anugerah yang luar biasa. Saya senang dengan kamu, saya bahagia dengan kamu. Itulah orang yang dipenuhi anugerah Tuhan. Mari, rayakanlah anugerah Tuhan dalam hidup ini. Jika engkau hari ini telah beriman pada Yesus, hidupmu diawali dengan sebuah anugerah. Izinkanlah anugerah itu menopang perjalananmu hari-hari di tengah-tengah dunia.
Dan satu hari ketika kita mengakhiri perjalanan iman ini, kita bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi, anugerah itu melingkupi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk betul-betul bukan hanya tahu tentang kata anugerah, tetapi kami sekarang mulai berpikir pekerjaan anugerah dalam hidup kami. Tuhan, kami mau merayakan anugerah-Mu. Kami mau menghargai anugerah itu. Kami tidak akan menyia-nyiakan anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Itulah perjalanan kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa yang baik, peliharakan, kuatkan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar khotbah pada sore hari ini. Mampukan mereka dengan karya Roh Kudus untuk boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa demikian dalam nama Tuhan Yesus. Amin.